Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sebelumnya sudah pernah saya rangkum sekitar 3 tahun yang lalu, tapi itu menggunakan suara buatan atau AI, sehingga saya ingin membahasnya kembali menggunakan suara saya yang tentunya akan memberikan vibes yang berbeda. Maka dari itu, sebelum teman-teman emosi karena sudah penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Are you? Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Hans Mansell yang mana dia hidup bersama seorang istri dan kedua anaknya. Hans terlihat menjalani hari-harinya yang monoton dan begitu-begitu saja tanpa adanya sesuatu yang memicu adrenalinnya. Hingga pada suatu malam, Hans terbangun dari tidurnya. Dia mendengar langkah kaki yang ketika dicek ternyata ada 2 orang maling yang sedang ingin mencuri di rumahnya. Hans pun mengambil tongkat baseball sebagai pertahanannya, dan ketika hendak menelpon bantuan, maling itu tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol ke kepala Hans. That's it? I use a debit card. Di saat itulah anak sulung Hans tiba-tiba datang dan berhasil melumpuhkan salah satu dari maling tersebut, yang ketika maling satunya teralihkan, disinilah Hans mempunyai kesempatan untuk memukul maling tersebut, namun entah kenapa Hans mengurungkan niatnya dan memilih untuk melepaskan kedua maling tersebut. I said let him go. Keputusan Hans tentunya membuat anaknya merasa sangat kecewa, dan kejadian ini membuat Hans diremehkan oleh tetangganya, bahkan polisi yang datang untuk memeriksa TKP. You know, if that was my family. Keesokan harinya Hans bekerja seperti biasanya. Di saat istirahat itulah Hans berbicara dengan seseorang di radio. Entah siapa orang itu, namun Hans menceritakan semuanya bahwa pada malam itu Hans bukan tidak mau melawan, tapi kedua maling itu tampak ketakutan dan putus asa, apalagi saat Hans mengetahui kalau pistol yang digunakan maling tersebut tidak ada pelurunya, yang membuat Hans merasa lebih baik melepaskannya daripada memperumit suasana. Hans lalu berkunjung ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya. Di saat sedang berbincang itulah ayahnya Hans tiba-tiba mengatakan, "Apakah kau ingat siapa kita dulu, Hachi?" Yang perkataan itu membuat kita penasaran dan bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Siapa Hans ini sebenarnya? Entahlah, hanya Mamat yang tahu. Saat pulang Hans berdiri di depan rumahnya, dia pun merasa kecewa dengan dirinya karena telah gagal menjaga keamanan di keluarganya. Ketika masuk ke dalam, istri dan anaknya masih bersikap dingin kepadanya, yang hal itu tentunya mempengaruhi perasaan Hans. Dan ketika si kecil mengeluhkan tentang gelang kucingnya yang hilang dan menganggap telah diambil oleh maling kemarin, disinilah emosi Hans memuncak dan langsung berencana untuk mengambil kembali gelang kucing tersebut. Hans dengan cepat kembali ke tempat ayahnya yang ada di panti jompo. Dengan bermodalkan pistol dan lencana milik ayahnya, serta tato si perampok yang sempat ia lihat di awal, Hans berjalan mendatangi satu persatu tempat pembuatan tato untuk mencari keberadaan kedua maling tersebut, hingga akhirnya dia menemukan tempat di mana maling itu membuat tatonya. Namun pemilik tempat ini mengetahui kalau rencananya Hans palsu, sehingga dia tidak mau memberitahukan tempat maling tersebut. Hans mencoba menyuap mereka, namun tetap tidak bisa, sampai si pemilik tempat ini melihat tato di pergelangan tangan Hans. Dia pun langsung ketakutan dan mengunci pintu dengan rapat. How can I help you? Send me in the direction of this person. Tepat saat si kedua maling itu makan malam, Hans langsung menyusup ke rumahnya dan menyerang si pria. Hans meminta gelang kucingnya dikembalikan, namun mereka tidak tahu sama sekali tentang gelang kucing yang Hans maksud. Di saat menegangkan itulah terdengar suara tangisan bayi, yang ternyata alasan mereka merampok di rumah Hans adalah demi mengobati bayi mereka yang sedang sakit. Mengetahui hal itu, Hans langsung pergi dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul-mukul dinding yang tak berdosa.
Hats lalu kembali ke rumahnya dengan naik sebuah bus. Di tengah perjalanan ada beberapa anak muda yang sedang mabuk naik ke dalam bus. Hats pun tersenyum melihat hal itu karena dengan emosi dan rasa kesal yang dibendungnya, Hats bisa melampiaskannya dengan menghajar para berandalan-berandalan ini. I'm gonna fuck you right. Sampainya di rumah, istrinya Hats tampak sudah menunggu kedatangannya. Melihat suaminya terluka tanpa bertanya ada apa, kenapa, mengapa, bagaimana, atau semacamnya, istrinya Hats langsung berinisiatif mengobati luka-luka di tubuh Hats. Scene lalu berpindah kepada seorang pria bernama Julian. Dia merupakan orang yang dipercaya menjaga uang-uang selundupan milik rekan-rekannya, dan salah satu uang selundupan yang dia jaga sekarang adalah bernama Opsak. And Julian is the current babysitter. Saat masih berbincang dengan rekannya itulah Julian dikabari kalau adiknya sekarat dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan siapa yang menyangka kalau salah satu berandalan yang Hats hajar semalam ternyata adalah adik kandungnya Julian. Sehingga bisa dipastikan Julian akan membalas dendam atas yang telah menimpa adiknya. Who did this to my brother? How can I find this man? Kembali ke Hats yang terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Tak lama kemudian dia menerima sebuah telepon dari seseorang yang biasa berbicara dengannya di radio. Orang itu memberitahu Hats bahwa berandalan yang Hats hajar semalam adalah adik dari seorang mafia Rusia. Siapa lagi kalau bukan Julian. Dia pun menyuruh Hats untuk menemui si pencukur agar Hats bisa mendapatkan informasi mengenai Julian. Tiba di tempat si pencukur, di sini diketahui kalau Julian adalah orang yang sangat berbahaya. Dia tidak segan-segan menghabisi siapapun yang melawannya. Tetapi perlu kita ketahui kalau Hats juga bukanlah orang sembarangan, yang mana dia tidak gentar sedikit pun dan akan membereskan apapun yang telah ia mulai. He's a bad guy. Di sisi lain, Julian memberikan kartu identitas milik Hats kepada stafnya agar bisa mengetahui informasi tentang Hats, yang mana stafnya menyuruh seorang Pentagon untuk mencari sesuatu tentang Hats, dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui siapa Hats sebenarnya, yang mana stafnya ini langsung berhenti bekerja saat itu juga saking ketakutannya berurusan dengan sosok bapak-bapak kepala keluarga yaitu Hats. Lo. I'm out, no need to pay. Good luck. Твою мать. Он нужен мне живой. Kembali kepada Hats yang sedang makan malam bersama keluarganya. Hats dengan insting tajamnya merasa ada bahaya yang sedang mendekat. Dan benar saja, Julian ternyata sudah mengirimkan beberapa pasukannya yang membuat Hats langsung mengamankan keluarganya dengan menyembunyikan mereka di ruangan bawah tanah. Don't call 911. Tiba saatnya pasukan Julian masuk ke dalam rumahnya, yang mana kita akan diperlihatkan dengan seberapa brutalnya Hats, yang mana dia seorang diri mampu menghadapi mereka, tapi sayang pada akhirnya Hats tertangkap karena terkena setruman dari belakang. Hats pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil dengan tangannya yang diborgol, namun tidak semudah itu untuk menangkap seorang Hats, yang mana dia mematahkan tulang jempolnya sehingga ketika borgolnya sudah terlepas, Hats menyemprotkan sebuah pemadam api ke dalam mobil tersebut yang membuat mobilnya terguling dan mengkoitkan semua pasukan Julian. Setibanya di rumah, Hats lalu mandi untuk membersihkan dirinya, kemudian membawa anak istrinya keluar rumah dan meminta istrinya untuk sementara membawa anak-anak ke tempat yang aman. I'll take the kids somewhere safe.
Setelah anak dan istrinya aman, Hutch menelepon ayahnya agar berhati-hati, ditakutkan Julian juga akan menyerang ayahnya. Dan benar saja, tak lama setelah itu terlihat dua orang suruhan Julian mendatangi ayahnya Hutch. Namun tak habis pikir, bukannya dihajar, ayahnya Hutch justru dengan mudah mengkoitkan mereka berdua. Kembali kepada Hutch yang membuka sebuah kotak yang isinya emas batangan, yang mana hal itu dia dapatkan dari kerjanya di masa lalu sebagai seorang agen. Hutch membakar rumahnya beserta jasad pasukan Julian, kemudian menemui mertuanya dengan maksud ingin membeli perusahaan ini menggunakan emas batangan tadi. I'm buying this place. What? You. Di sisi lain, Julian tampak semakin emosi saat mengetahui kalau pasukan yang ia kirimkan sudah tewas. Tak terima akan hal itu, Julian mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Hutch seorang. Kembali ke Hutch yang semakin serius akan hal ini, yang mana alasan Hutch membeli perusahaan milik mertuanya adalah untuk mempersiapkan berbagai jebakan dan senjata karena Hutch akan melakukan peperangan dengan Julian. Tanpa ragu tanpa bimbang, Hutch langsung meluncurkan serangan pertamanya, yang mana dia menyerang penyimpanan uang milik Julian yaitu Opsak. Hutch seorang diri mampu menyusup dengan mudah dan menghabisi semua penjaga yang ada di Opsak. Hutch pun membakar semua uang yang ada di Opsak, yang mana hal itu tentunya akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang yang ada di Opsak. Selesai dengan serangan pertamanya, Hutch kembali melakukan aksi gilanya dengan berani mendatangi klub malam Julian, yang mana dia dengan santai duduk makan tepat di depan Julian, namun tentunya tidak dengan tangan kosong. Hutch nyatanya sudah menyiapkan sebuah bom yang siap meledakkan tempat ini jika Julian berani menyerangnya. Uhuy. What say you and I have a moment? Tujuan Hutch datang ke sini adalah untuk meminta Julian berdamai dan jangan lagi mengejar keluarganya. Namun ketika Hutch memberitahukan kalau dirinya sudah membakar Opsak, Julian tampak tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Namun Hutch mengatakan kalau ini semua sepadan karena Julian telah berani mendatangi kediaman Hutch dan mengganggu keluarganya. Hutch pun menyarankan Julian mengubah wajahnya serta penampilannya dan berhenti dari pekerjaan mafianya. Think it over. I'll be nearby. Hutch lalu keluar dan sejenak menunggu di mobilnya untuk mengetahui apakah Julian menerima tawaran damainya. Sampai Julian keluar dengan rasa amarah, yang berarti jangan salahkan Hutch jika Julian lebih memilih dibantai daripada hidup dengan damai. Aksi kejar-kejaran di jalan pun tak terelakkan lagi, yang mana mobil Hutch dihujani ratusan peluru yang setelah sekian lama berperang di jalanan, Hutch akhirnya berhasil membawa mereka ke perusahaan yang dibelinya. Yang seperti kita ketahui kalau Hutch sudah menyiapkan berbagai jebakan di perusahaan ini untuk menghabisi seluruh pasukan Julian. Tak hanya itu saja, Harry yaitu orang yang biasa berbicara dengan Hutch di sebuah radio pun datang untuk membantunya. Bahkan ayahnya Hutch yang sudah tua renta ini ikut membantu Hutch untuk melawan para mafia ini. If I didn't miss this shit. Dengan kolaborasi ayah dan anak, pasukan Julian pun satu persatu tumbang. Begitupun dengan Harry yang menunjukkan keahliannya dalam bermain sniper bahkan jarak dekat, yang mana dia mengkoitkan 3 orang sekaligus dengan satu peluru yang ia layangkan. Hutch tak kalah brutal, yang mana dia memasang sebuah peledak kecil dari jebakan tikus, yang ketika musuh terkejut dengan peledak itu, Hutch dengan cepat menembaki mereka untuk kemudian mengaktifkan sebuah granat dan melayangkan sebuah meriam linggis.
Akhirnya semua pasukan sudah dikalahkan sehingga hanya menyisakan Julian, namun apes mereka sudah kehabisan peluru dan Julian juga berhasil menembak bahu Harry. Di saat mereka terdesak itulah Hutch kembali melakukan aksi gilanya yang mana dia menempelkan sebuah bom pada kaca anti peluru, kemudian dengan nekat mendatangi Julian dan meledakkan bomnya tepat di hadapan Julian. Disinilah dia sekarang diinterogasi oleh dua orang detektif yang mana mereka merasa tidak percaya melihat ratusan jasad yang disebabkan hanya oleh satu orang. Di saat itulah mereka ditelepon oleh orang misterius yang mana setelah itu Hutch langsung dinyatakan tidak bersalah dan terlepas dari hukuman. Dan ketika mereka bertanya siapa dirimu sebenarnya, Hutch pun menjawab, Nobody. film pun tamat.